231. Film ini dibuka dengan seorang tentara Nazi Jerman bernama Clement Porel, di mana pada saat ini dia sedang bersiap-siap untuk menaiki kereta api. Namun sebelum berangkat, dia sempat bertemu dengan istrinya bernama Catherine yang mengungkapkan bahwa saat ini dirinya sedang hamil. Clement sangat gembira karena sebentar lagi dia akan memiliki bayi. Clement juga kemudian menyapa putrinya yang bernama Lisa dan ia berjanji bahwa dia akan kembali untuk merayakan Natal. Aber jetzt zum letzten Mal, Herr Oberleutnant. Einsteigen! Gebrochen und wird nicht gebrochen. Wird nicht gebrochen. Ich komme bald wieder zurück. Weihnachten bin ich wieder zurück. Selanjutnya, perjalanan Clement kemudian dibatalkan karena ia dituduh melakukan kejahatan perang oleh Soviet. Dia dinyatakan bersalah atas kejahatan terhadap partisan. Dan pada tahun 1945 dijatuhi hukuman 25 tahun kerja paksa di kamp kerja paksa Gulag di wilayah Siberia Uni Soviet. Singkatnya, Clement kemudian menemukan dirinya berada di kereta yang penuh sesak dan duduk di lantai. Tak lama kemudian, seorang pria membangunkannya, memberitahunya bahwa ini adalah gilirannya untuk menghangatkan tubuhnya. Semua tahanan harus berjuang hidup dengan kondisi cuaca dingin yang begitu ekstrim dan hanya diberi pakaian dan makanan seadanya. Dimana maka tak heran banyak tahanan yang meninggal setelah perjalanan panjang melintasi benua. Di tempat pemberhentian, masing-masing orang diwajibkan untuk membawa 4 batang kayu. Namun, Clement mulai berhalusinasi melihat istri dan anaknya, di mana hal itu menyebabkan dirinya kehilangan fokus. Sampai-sampai ia tak sadar mengambil lebih dari 4 batang kayu, yang hal itu membuat dirinya diperlakukan kasar oleh tentara Soviet. Jauh setelah adegan ini, di rumah Clement, seorang pengantar surat mengantarkan surat yang kemudian diterima oleh putrinya Lisa. Gadis itu kemudian bergegas memberikannya kepada ibunya, berharap itu dari sang ayah, tetapi surat itu bukan berasal dari Clement, melainkan dari Palang Merah. Mereka mengatakan meskipun Clement ada dalam daftar pencarian, namun tak ada informasi tentang pengadilan militer Rusia, di mana itu artinya Palang Merah tidak tahu apa-apa. Sementara itu, bayi yang dikandung oleh sang istri ternyata kini telah lahir dan berjenis kelamin laki-laki. Di sisi lain, akhirnya para tahanan meninggalkan stasiun dan berjalan dalam antrian panjang dalam cuaca dingin, di mana mereka harus berjalan sejauh 2000 km untuk mencapai penjara tersebut, dan bahkan banyak dari mereka yang kelelahan dan akhirnya pingsan dan mati membeku. Setelah bermil-mil perjalanan, mereka akhirnya sampai di barak dan disuruh berbaris untuk diperiksa. Sementara itu, Clement kemudian mendengar suara kapal dan ia menyadari bahwa pasti ada pelabuhan di dekatnya. Segera setelah itu, salah satu penjaga penjara bernama Letnan Kamenev yang mengawasi semuanya di tempat itu berkomentar bahwa hanya yang terkuatlah yang akan bertahan hidup di sini. Ini adalah kamp kerja paksa di Siberia, yaitu tempat para tawanan perang Jerman ditahan. Meskipun tidak ada pagar atau penjagaan yang ketat, tetapi sejauh tempat ini didirikan, tidak ada satupun tahanan yang berani melarikan diri. Karena meskipun seseorang berhasil melarikan diri saja dalam suhu dingin minus 40 derajat di lingkaran Arktik tanpa makanan dan kehangatan, mereka akan membeku atau mati kelaparan dalam waktu singkat. Namun tentara satu Nazi ini yaitu Clement bertekad untuk membebaskan dirinya dan pulang ke rumah menemui istri dan keluarganya. Segera Clement Porel kemudian mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri.
Pertama-tama dia mengikuti ban berjalan dan berhasil menyelinap keluar. Kemudian dia menendang papan kayu di bawah roda dan dengan cepat naik ke dalam gerbong batu bara. Gerbong batu bara ini mulai bergerak perlahan dan ketika Clement melihat langit malam yang berbintang, dia tidak bisa menahan senyumannya. Ia membayangkan di mana dia akhirnya bisa pulang ke rumah. Namun pada saat berikutnya, mobil batu bara tiba-tiba macet dan berhenti karena tertancap tiang kayu. Clement tidak tahu apa yang terjadi di luar, jadi dia mengintip dengan hati-hati. Namun sialnya, salah seorang penjaga Soviet kemudian melihatnya sehingga Clement ditangkap kembali. Konsekuensi dari melarikan diri di sini adalah dikurung di penjara bawah tanah yang terbuka. Sayangnya cuaca juga tidak mendukung, di mana hujan tanpa henti mengguyurnya tanpa ampun. Namun bahkan dalam cuaca yang sangat dingin seperti itu sekalipun, Clement tetap bertahan selama 3 hari 3 malam. Lebst du noch, plenny Ferenc? Ja, Lauter! Herr Oberleutnant! Tapi itu bukan bagian terburuknya, di mana ketika direktur penjara membebaskannya, dengan sombongnya ia mengatakan kepadanya bahwa kawan-kawannya sedang menunggu Clement. Hanya ketika Clement Porel kembali ke tambang, dia baru saja memahami arti kata-kata tersebut. Ia melihat rekan-rekannya sesama narapidana masing-masing dengan sorot mata yang tajam, memegang pentungan dan membentuk 2 barisan. Karena pelarian Clement, mereka semua tidak diberi makanan dan kelaparan selama 3 hari. Hukuman yang tidak bersalah ini kemudian mendorong mereka untuk mengangkat pentungan kemarahan mereka dan memukuli Clement Porel yang dalam kondisi lemah secara brutal sampai akhirnya Clement pingsan. Setelah itu, Clement Porel kemudian dibawa ke ruang perawatan. Dokter yang merawatnya juga seorang tawanan perang, tetapi untungnya dia memiliki cita-cita yang sama dengan Clement Porel dan sangat mengagumi keberaniannya untuk melarikan diri. Jadi dia memberinya perawatan medis khusus untuk Clement. Namun Clement memohon kepada dokter untuk membantunya melarikan diri sekali lagi. Dokter kemudian mengatakan kepadanya bahwa tidak mungkin melarikan diri dari tempat yang terletak di lingkaran Arktik Siberia ini, di mana bahkan di masa lalu saja siapapun yang mencoba melarikan diri biasanya berakhir dengan kematian. Dokter ini juga mengungkapkan sebuah rahasia yang mengejutkan kepada Clement, di mana bahkan mereka yang tidak berniat melarikan diri sekalipun pada akhirnya akan mati juga. Ini karena mereka menggali logam berat setiap hari dan paparan timbal dalam jangka waktu yang lama pasti akan menyebabkan kematian karena keracunan timbal. Karena kematian tidak dapat dihindari, dokter kemudian menyarankan untuk mengambil kesempatan dan mencoba melarikan diri untuk keberuntungan yang lebih baik. Bertekad untuk membantu sampai akhir, sang dokter kemudian memutuskan untuk membantu Clement melarikan diri. Dia dengan cepat melepas sweaternya dan mengambil sepatu buat bulu dan pakaian hangat dari lemari. Lalu ia menyuruh Clement Porel untuk segera mengenakan pakaian tersebut. Dokter memberitahunya bahwa ada persediaan makanan tersembunyi di sepanjang jalur kereta api. Ia juga kemudian memberinya pistol, mendesaknya untuk menggunakannya bila perlu. Perbekalan ini awalnya disiapkan oleh dokter itu sendiri untuk pelariannya sendiri. Namun sebulan yang lalu dia didiagnosis menderita kanker dan dengan kondisi yang lemah seperti itu dia tidak akan mampu bertahan dalam cuaca dingin yang ekstrim. Dokter juga kemudian memberikan Clement Porel sebuah kotak makan siang dengan alamat rumahnya tertulis di atasnya. Dia mempercayakannya kepada Clement Porel untuk memberitahu keluarganya tentang kematiannya jika Clement Porel cukup beruntung untuk berhasil melarikan diri. Dengan itu, Clement kemudian menginjakan kakinya di jalur pelarian sekali lagi di bawah naungan malam. Keesokan paginya, direktur penjara kemudian menyadari bahwa Clement hilang dan bergegas ke kamar dokter untuk menanyainya. Dia kemudian menemukan bahwa dokter tersebut telah mengorbankan dirinya untuk rekan-rekan senegaranya, sementara Clement Porel dengan penuh keyakinan menerjang hamparan salju dan angin yang luas.
Sementara itu, direktur penjara memerintahkan pencarian dalam radius 30 km. Namun, meskipun telah melakukan pencarian selama beberapa hari, para tentara tidak menemukan jejak Clement Porel. Semua orang kemudian berasumsi bahwa dia telah mati membeku. Tetapi kepala penjara yakin dia masih hidup dan memerintahkan para prajuritnya untuk terus memperluas area pencarian. Уже 5 дней в пути. Выбились из сил. Pada hari ke-9 pelariannya, Clement tiba-tiba menyadari ada kereta luncur yang mengejarnya di belakang. Melihat hal ini, ia pun berlari menjauh. Namun karena tergesa-gesa, dia menjatuhkan ranselnya dan ketika kereta luncur dengan cepat mengejarnya, dia pun akhirnya terpeleset dan jatuh dan akhirnya tergeletak di tanah. Namun yang mengejutkannya, ketika kereta luncur melewatinya, dia menyadari bahwa dia tidak terluka. Terkejut, ia kemudian menyadari bahwa seluruh kejadian itu adalah halusinasi yang ia ciptakan dalam pikirannya. Melihat hamparan es dan salju yang tak berujung di sekelilingnya, Clement Porel pun merasa bingung. Dia tidak bisa memprediksi berapa lama lagi dia bisa bertahan karena persediaan makanan juga yang tersisa hampir habis. Dengan putus asa, dia kemudian berlutut di atas salju, berdoa memohon campur tangan ilahi untuk memberinya makanan. Namun di lingkaran Arktik yang tandus ini tidak ada apapun selain salju sejauh mata memandang. Dalam kondisi seperti ini, Clement Porel tidak punya pilihan lain selain terus menyeret tubuhnya yang kelelahan selama berhari-hari. Akhirnya tenaganya pun habis dan dia pingsan karena kelaparan dan kelelahan. Dia tidak tahu berapa banyak waktu yang telah berlalu. Ketika dalam keadaan seperti mimpi, dia sayup-sayup mendengar suara aneh. Dengan penuh semangat mengikuti suara itu, dia menemukan seekor anjing laut tidak jauh dari situ. Seolah-olah dia melihat sekilas harapan sekali lagi, dia segera mengeluarkan pistolnya dari sakunya dengan putus asa menstabilkan tangannya yang gemetar dan melepaskan beberapa tembakan ke arah anjing laut itu. Pada akhirnya dia cukup beruntung untuk mengenai anjing laut. Dia kemudian menggunakan pisau kecil untuk membelah perut anjing laut itu dan kemudian memasukkan kakinya yang membeku ke dalam tubuh anjing laut untuk menghangatkannya. Selanjutnya, dia memanaskan lemak anjing laut itu di panci dan mengoleskannya ke kakinya untuk mengobati radang dingin dengan menggunakan potongan kain sebagai perbannya. Setelah beristirahat sejenak, Clement Porel bangkit kembali dan kemudian melanjutkan perjalanannya. Di landscape bersalju yang sunyi dan tak pernah berhenti bersalju ini, dia bisa dengan mudah kehilangan akal sehatnya. Namun dia harus mengandalkan berbicara pada dirinya sendiri untuk menjaga kewarasannya. Untuk menghindari tersesat, ia menggunakan kompas untuk mengoreksi arahnya setiap kali ia berjalan. Setelah beberapa hari perjalanan, dia kemudian melihat sebuah pohon kecil di salju. Clement Porel diliputi kegembiraan dan berjalan ke arahnya. Memeluk pohon itu seolah-olah dia telah menggenggam tali penyelamat. Hal ini mengindikasikan bahwa setelah 2 bulan pelarian yang sulit, pada dasarnya ia telah meninggalkan lingkaran Arktik yang dingin. Sementara itu, sipir penjara menolak untuk menyerah dan terus memperluas jangkauan pencarian, mengeluarkan pemberitahuan buronan dan memberikan pos-pos pemeriksaan. Sisi lain, Clement Porel telah memasuki hutan, tetapi yang mengejutkannya, badai salju tiba-tiba muncul tak lama setelah dia mulai berjalan. Anginnya begitu kencang hingga mampu mengangkatnya dari tanah, dan bahkan pohon-pohon yang kokoh pun akhirnya tumbang. Saat dia berdiri, sebuah pohon besar kemudian tumbang di belakangnya, menjepitnya di bawahnya. Untungnya, 2 penumpang emas yang sedang melintas kemudian menyelamatkan Clement Porel dari kesulitan itu. Maka mereka bertiga saling membantu dan mendukung satu sama lain saat mereka melakukan perjalanan bersama. Saat musim peremajaan tiba, mereka memutuskan untuk melakukan perjalanan menyusuri sungai dengan rakit darurat.
Mereka menikmati pemandangan yang indah dan terlibat dalam percakapan yang hidup, berbagi kisah hidup mereka. Namun, sungai tiba-tiba menjadi bergejolak dan Clement Porel dan Mater tidak bisa mengendalikan arah rakit. Akhirnya, Sam John kehilangan keseimbangan dan jatuh ke dalam sungai. Melihat Sam John hampir tenggelam oleh air yang deras, Clement Porel tidak menghiraukan keselamatannya sendiri dan ia segera melompat untuk menyelamatkan Sam John. Sempat terjadi pergulatan, namun ia berhasil menarik Sam John kembali ke daratan. Sementara itu, Mater meninggalkan mereka dan mengendarai rakit sendirian. Sekembalinya ke tempat penampungan mereka, Mater mengira Sam John telah tenggelam. Mengira Sam John telah mati, dia kemudian mencuri semua barang berharga milik Sam John termasuk emasnya. Namun yang mengejutkannya, Sam John kembali tepat pada waktunya. Menghadapi pengkhianatan Mater yang tidak berperasaan, Sam John mengambil tindakan tegas dan mengakhiri hidup temannya dengan tembakan. Warum hast du ihn umgebracht? Die Wölfe werden das schon erledigen. Kedua sahabat yang tersisa kemudian mengemasi barang-barang mereka dan memulai perjalanan mereka sekali lagi. Tak lama kemudian, musim dingin telah tiba dan perjalanan pulang ke rumah menjadi semakin sulit. Clement Porel berniat untuk berbagi beban dengan Sam John, namun Sam John mengira bahwa niatnya itu adalah upaya untuk mencuri emasnya. Dengan gerakan cepat, Sam John kemudian menghantam Clement Porel dengan tasnya, membuatnya jatuh dari gunung. Schritt für Schritt. Gib mir dein Gepäck. Nur für einen! Ah! Clement Porel tidak sadarkan diri. Ketika ia sadar kembali, ia mendapati dirinya dikelilingi oleh sekawanan serigala yang mendekatinya. Clement Porel dengan cepat memanjat sebuah pohon kecil, tetapi serigala-serigala itu tetap bertahan, mencabik-cabik kaki celananya dengan rahang mereka. Terlepas dari usahanya, pohon itu akhirnya patah dan dia hampir saja menjadi santapan serigala-serigala itu. Pada saat itu, suara tembakan terdengar dari kejauhan. Beberapa serigala kemudian terbunuh dan ternyata para penggembala lokal datang untuk menyelamatkan Clement. Mereka membawa Clement kembali ke desa mereka, di mana para penggembala yang penuh kasih kemudian merawatnya. Dengan bantuan mereka, tubuh Clement dengan cepat pulih dan kehangatan yang dia alami setelah sekian lama membuatnya merasa sangat hidup. Dia mengembangkan persahabatan yang mendalam dengan para penggembala. Namun, pemberitahuan buronan sipir penjara sampai ke desa itu membuatnya tidak punya pilihan lain selain melanjutkan pelariannya. Sebelum keberangkatannya, para penggembala memberinya perbekalan dan menghadiahkannya seekor anjing pemburu. Perjalanan pulang ke rumah menjadi tidak terlalu sepi dengan adanya anjing setia di sisinya. Maka mereka pun melakukan perjalanan bersama selama 1 tahun. Ему вот такой маленький кости хватит. Вот моя собака тебя любит. Хубуне. Suatu hari mereka kemudian tiba di sebuah pabrik kayu. Anjing yang lapar itu langsung beralih ke area penebang kayu untuk mencari makanan, namun diusir oleh para pekerja. Ketika Clement Porel memanggilnya, para pekerja langsung mengenali Clement. Pemilik pabrik kayu pertama-tama menawarinya makanan dan minuman, dan kemudian mengatur agar Clement Porel naik kereta api menuju Jerman. Dengan kepulangannya yang sudah di depan mata, senyum sumringah terpancar dari wajah Clement Porel. Namun dia tidak menyadari bahwa pemilik pabrik kayu telah melaporkannya.
Sipir penjara telah mengumpulkan tentara dan menunggu di stasiun kereta. Untungnya, Clement Porel dengan cepat menyadari situasi yang tidak biasa ini dan berhasil menghindari para tentara dengan berputar-putar di sekitar kereta. Sayangnya, ia tertangkap oleh sipir penjara pada saat yang genting. Saat semua harapan tampaknya hilang, anjing pemburu dengan berani turun tangan, menerkam sipir dan menggigitnya dengan ganas. Kesetiaannya memberikan Clement kesempatan lain untuk melarikan diri. Mendengar suara tembakan di belakangnya, anjing pemburu itu ditembak mati. Clement Porel tidak bisa larut dalam kesedihan itu dan terus berlari. Pada saat terdesak, dia kemudian naik ke jembatan penyeberangan dan melompat ke kereta api yang sedang melintas, di mana ia sekali lagi berhasil lolos. Waktu terus berlalu dan sekarang tahun 1952. Clement Porel dengan rambut acak-acakan dan tidak punya uangnya menatap dengan lapar sepiring mie yang lezat. Namun pemiliknya segera mengusirnya. Merasa tak berdaya, dia kemudian mendekati penjual bolu, di mana gadis-gadis yang ramah kemudian menyambutnya, tetapi dia tidak punya uang di sakunya. Merasakan situasi tersebut, Clement Porel pergi dengan sedihnya. Tiba-tiba seorang gadis yang baik hati kemudian mematahkan sepotong roti pipi dan menyuruh anaknya memberikannya kepada Clement Porel. Terkejut dengan sikap anak laki-laki itu, Clement Porel sempat ragu-ragu sejenak sebelum menyadari bahwa ia telah diberikan roti tawar yang hangat dan mengepul. Namun tindakan ini menarik perhatian seorang pria Yahudi. Clement Porel mengambil roti pipi tersebut dan mencari perlindungan di gereja terdekat, di mana ia menangkupkan kedua tangannya dan dengan sungguh-sungguh berdoa. Pria Yahudi yang mengikutinya kemudian menyaksikan kejadian tersebut, tetapi tidak melaporkannya. Sebaliknya, sebagai mantan tawanan perang, Clement Porel dibawa ke tempat tinggalnya. Setelah menjegarkan diri, Clement Porel pun berubah kembali ke penampilan aslinya. Pria Yahudi itu bahkan memberinya paspor dan dokumen perjalanan. Rasa terima kasih yang luar biasa, di mana dengan paspor di tangan, Clement Porel tiba di perbatasan Soviet. Setelah pemeriksaan, ia memang diizinkan untuk lewat. Sambil menahan kegembiraannya karena takut dia akan tertawa terbahak-bahak, dia akhirnya merasakan kebebasan. Namun, tepat ketika ia mencapai titik tengah jembatan Suwa di perbatasan, seberkas cahaya terang kemudian menyinari wajah Clement. Melalui cahaya itu, ia mengenali wajah sipir penjara yang sudah dikenalnya. Ternyata sipir itu telah menunggu di sana selama ini. Clement buru-buru menoleh ke belakang dan menyadari bahwa dia masih berdiri di tanah Soviet dan sipir masih memiliki wewenang untuk menangkapnya kembali. Sambil mengepalkan tangannya, Clement Porel merasakan ketidakadilan yang mendalam, di mana pelariannya selama bertahun-tahun yang sulit itu tampaknya akan sia-sia. Namun yang mengejutkannya, sipir itu tiba-tiba menyingkir membuka jalan bagi Clement. Sipir itu sebagai seorang prajurit pada akhirnya telah dimenangkan oleh 7 tahun pelarian Clement Porel yang penuh keberanian. Itulah mengapa dia memilih untuk membiarkannya pergi. Tapi sebagai seorang prajurit, dia adalah pemenang utama. Maka Clement dengan mulus melewati pos pemeriksaan. Mengatasi berbagai rintangan, dia akhirnya kembali ke rumah yang dirindukannya.
Ia mengamati setiap gerak-gerik keluarganya dari luar jendela dan pemandangannya yang mengharukan itu membuat Clement Porel sangat terharu. Pada saat itu, istri dan putrinya bersiap-siap untuk pergi ke gereja untuk berdoa. Dan Clement Porel diam-diam mengikutinya di belakang mereka. Saat itu, putrinya sepertinya merasakan sesuatu di mana dia perlahan-lahan berbalik dan tiba-tiba melihat ayahnya yang telah lama menghilang. Mereka berdua saling berpelukan dengan penuh kegembiraan. Istrinya juga mendekat dengan lembut membelai wajah suaminya. Reni di depan mata mereka terasa seperti mimpi dan keluarga itu menangis terharu. Mungkin inilah makna hidup yang sebenarnya.